Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran sudah peringatkan, pulau di Indonesia terancam tenggelam dan hancur. Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir bandang dan tanah longsor. Jika berlangsung lama, ancaman suatu wilayah tenggelam dan hancur bisa saja terjadi. Dan diprediksi ada salah satu pulau di Indonesia yang terancam tenggelam di Al-Quran. Bahkan di Al-Quran juga menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Lalu pula apakah di Indonesia yang terancam tenggelam? Apa saja penyebab kerusakan lingkungan? Bagaimana Al-Quran memperingati manusia terkait terjadinya bencana alam? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah diprediksi bakal tenggelam. Salah satu wilayah yang sering akan tenggelam adalah ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Penyebab utama suatu wilayah tenggelam yaitu karena adanya pemanasan global yang dapat menyebabkan gunung es di daerah kutub mencair. Imbasnya akan meningkatkan volume di permukaan laut. Beberapa daerah yang diprediksi tenggelam itu berada kawasan yang mengalami kenaikan permukaan air laut, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah. Adapun wilayah yang terkena imbasnya yaitu seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan. Penurunan permukaan tanah mencapai 35 hingga 50 cm selama waktu 10 tahun. Untuk Jakarta sendiri, penurunan permukaan tanah mencapai 35 hingga 50 cm selama waktu tahun 2007 hingga 2017. Penurunan tanah bisa menyebabkan tanah ambles. Dalam kasus di Jakarta, penurunan tanah terjadi secara berkala. Bukti dari penurunan permukaan tanah bisa dilihat dari sejumlah kawasan Jakarta Utara yang kini terendam air laut. Ada beberapa penjelasan ilmiah yang merupakan terjadinya penurunan permukaan tanah, yaitu berkurangnya air di dalam tanah akibat penggunaan sumur bor yang berlebihan. Penggunaan air tanah yang membuat kandungan air di pori-pori tanah berkurang sehingga permukaan tanah turun. Penyebab lainnya karena adanya beban permukaan tanah yang berlebihan akibat dari bangunan tinggi. Dengan begitu, beban permukaan tanah semakin berat dan membebani lapisan di bawahnya. Penyebab selanjutnya adalah konsolidasi natural atau terjadinya pemantapan tanah yang bersifat natural. Misalnya ada bagian yang terbentuk dari endapan pasir-pasir halus yang kemudian mengeras. Dampak dari adanya penyusutan tanah yang sudah jelas terlihat adalah wilayah pesisir Jakarta Utara. Masuknya air laut di wilayah Jakarta yang menyebabkan pori-pori bantuan yang pencemaran air tanah. Menurut catatan Badan Geologi, air laut sudah mencapai kawasan Monas bagian utara. Masalah lainnya adalah banjir bandang yang kerap merendam wilayah Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal idealnya, kota besar seperti Jakarta memiliki tingkat keamanan 50 tahunan. Tak hanya ancaman banjir, wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api, yaitu Gunung Krakatau dan Gunung Gede. Ada juga berpotensi gempa bumi hingga menyebabkan tsunami. Jakarta akan tenggelam jika sederet bencana alam yang menimpa Jakarta terus terjadi. Bukan tak mungkin Jakarta akan tenggelam dan hancur.
Fenomena tenggelamnya suatu wilayah memang nyata dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran secara tegas memberi peringatan perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan kehancuran suatu wilayah. Seperti apa bentuk peringatan Al-Quran perihal ancaman tenggelamnya Jakarta? Bencana alam yang mengancam Jakarta adalah disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Al-Quran secara tegas memberikan peringatan bahwa sebagian kerusakan yang terjadi di muka bumi ini karena ulah manusia sendiri. Manusia sendiri yang tak mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz menjelaskan makna ayat tersebut. Beliau memaparkan bahwa kerusakan atau musibah yang terjadi di bumi ini adalah merupakan hukuman bagi umat manusia karena perbuatannya tersebut. Kerusakan lingkungan terjadi agar manusia tahu dan menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pada setiap amal. Itulah balasannya, supaya menjadi contoh balasan atas ulah-ulah manusia itu sendiri. Nah, itulah peringatan tegas di dalam Al-Quran tentang terjadinya bencana dan kerusakan alam. Yang perlu kita ketahui bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertasbih dan bersujud kepadanya. Karena itu, kita tak boleh semena-mena dan menjaga alam dengan baik, sehingga alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lamu bishawab. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami, agar kami dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang lain, agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.